Maka sekarang setiap warga bangsa sudah menjadi produsen atau pemberi berita. Masalahnya adalah Pak Riza Patria, ya. Pak Wakil Gubernur, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Happy Milad, Babe Hekal. Terima kasih. Semuanya saya hormati saja. Saya tidak sebut satu persatu karena waktu. Saya kira ini satu tema yang luar biasa. Ya. Tema ini karena kita di era globalisasi yang sangat terbuka, bebas, diikuti dengan kecepatan digitalisasi, maka keterbukaan itu akan semakin cepat. Masalahnya adalah digitalisasi sekarang dikuasai oleh media sosial. Ya. Bukan media mainstream yang punya sistem, punya aturan. Lebih dekat lagi biar terekam. Tapi dikuasai oleh medsos yang mana sekarang itu setiap warga bangsa tidak hanya sebagai pendengar, penerima informasi atau konsumen, maka sekarang setiap warga bangsa sudah menjadi produsen atau pemberi berita. Masalahnya adalah pemberitaan apa yang disampaikan, inilah yang menjadi pertanyaan besar kita. Banyak berita-berita yang salah justru dibenarkan, sebaliknya berita yang benar justru dipersalahkan. Inilah permasalahan kita. Jadi saya melihat bahwa ke depan bangsa ini memang sangat semakin berat menghadapi pembangunannya, kehidupannya dan sebagainya. Karena globalisasi, digitalisasi dan isu disintegrasi bangsa ini menjadi sangat penting. Yeah. Terlebih kita tahu bahwa 2023 secara jelas dan gamblang sudah disampaikan oleh pemerintah sendiri bahwa kita akan memasuki krisis ekonomi. Ya. Satu krisis yang luar biasa diikuti dengan tahun politik yang sudah memanas, makanya ini akan menjadi satu yang luar biasa. Saya melihat bahwa ke depan sekali mungkin calon capres lebih dari 2, tapi tidak berarti tidak terjadi polarisasi. Yang terjadi justru semakin terjadi polarisasi, bahkan diikuti dengan masalah medsos yang belum bisa dikendalikan secara baik, terlebih adanya masalah ekonomi. Saya ingin menyampaikan saja mungkin sesuatu yang perlu kita ingat kembali. Di 2004 pernah terbit sebuah buku berjudul Elemen Jurnalisme yang dikarang oleh Bill Kovacs dan Tom Rosenthal. Dia menjelaskan bahwa betapa pentingnya elemen-elemen jurnalisme bagi kita semua, khususnya para jurnalis, para media, mainstream maupun media sosial, terlebih bagi kita semua. Ada 10 elemen ini mungkin saya bacakan saja ya, yang menjadi perhatian kita bersama ke depan. Silakan. Yang pertama adalah penting bagi kita untuk setia jurnalis pada kebenaran. Jadi kebenaran hakiki itulah menjadi penting bagi kita. Yang dimana sulit kita dapatkan kebenaran pada jurnalis hari ini. Yang kedua ada loyalitas jurnalis pada kepentingan publik atau masyarakat. Yang ketiga adalah pentingnya disiplin jurnalis pada verifikasi berita. Sekarang ini banyak berita tidak lagi diverifikasi, bahkan diteruskan dengan secepat mungkin karena digitalisasi. Keempat adalah sikap independen jurnalis pada pihak yang diliput. Yang kelima adalah jurnalis sebagai pemantau independen kekuasaan. Ini juga tidak kita lihat bahwa sebaliknya jurnalis menjadi bagian dari kekuasaan. Keenam, jurnalis sebagai forum publik. Ini juga tidak terjadi. Sebaliknya jurnalis sekarang banyak menjadi bagian kelompok tertentu, memenangkan kelompok tertentu, termasuk memenangkan calon presiden. Ini yang terjadi. Jadi sudah dibayangkan nanti siapa capres-capresnya, dengan mudah kita sudah bisa menebak kira-kira media ini kemana kecenderungannya. Inilah yang terjadi. Kemudian ketujuh, berita seyogyanya harus menarik dan relevan. Ini juga yang sudah kita tahu bahwa berita-berita menarik karena kepentingan-kepentingan tertentu dan tidak relevan lagi. Kedelapan adalah berita harus komprehensif dan profesional. Ini juga tergantung sudut pandang kita sejauh mana berita ini bisa komprehensif. Kesembilan, jurnalis mesti bertanggung jawab pada nurani. Ini juga. Sekarang
mohon maaf banyak media ya pada akhirnya adalah logistik menjadi tujuan utama. Jadi bukan nurani lagi pada kepentingan bangsa dan negara. Yang ke-10 adalah warga juga harus punya hak dan tanggung jawab terhadap hal-hal yang berkaitan dengan berita. Inilah PR kita bersama sebagai warga, mari kita ikut bertanggung jawab. Saya kira itu saja, saya tidak berpanjang lebar karena waktunya. Penting bagi kita pastikan ke depan kita jaga integrasi bangsa ini karena saya pribadi melihat bahwa tantangan kita semakin berat ya. Mudah-mudahan para tokoh-tokoh bangsa menyadari ini tidak hanya mengedepankan kepentingan pribadinya untuk mencapai kekuasaan, tapi jauh lebih penting bagaimana kita mencapai bangsa kita yang adil makmur, bersatu, jauh dari disintegrasi bangsa. Saya kira itu aja Bang. Terima kasih Pak Riza. Bang Haikal, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.